Episode 13 Perang Raja, 5. Min Jiwon terkejut dengan kata-kataku. Petik 2. Pertempuran Wang Sanbeol. Ya, sila awalnya memenangkan pertempuran Wang Sanbeol. Ini sesuai dengan sejarah. Petik 2. Pedang Chu Wangim mengalir melalui anggota Warang. Jelas, sila akan menang jika itu seperti sejarah. Kalau itu seperti sejarah. Tetapi sebelum saya dapat berbicara, Kapten Warang maju dan berteriak, jangan mundur. Tidak ada langkah mundur dalam pertempuran. Petik 2. Pada saat yang sama, Warang mengeluarkan senjata mereka. Tidak. Kemenangan. Dengan setia melayani Raja. Petik 2. Menyajikan. Bajingan ini. Semua Warang dari sila tunduk pada efek dari perintah dunia 5 level. 2. Hahaha, kamu mendorong mereka. Inkarnasi Giebaek, Chu Wangim berteriak. Kapten Warang berlari ke arahnya dengan tombak. Dia mengikuti sponsornya. Karakter, Chu Wangim telah menggunakan stigma baik Jekendo level 3. Keuk. Tubuh Kapten Warang terbang di udara setelah ditabrak pedang besar. Saya berteriak ke arah Min Jiwon. Katakan pada mereka untuk mengatur formasi. Ambil formasi kamu, cepatlah. Petik 2. Karakter, Min Jiwon, telah mengaktifkan komando militer level 2. Tentara telah kehilangan akal sehat mereka. Aktivasi skill dibatalkan. Siapkan formasi. Min Jiwon menjerit lagi tetapi Warang sudah terinspirasi oleh mundane World 5 Commandments dan tidak mendengarkan perintahnya. Pertama, mereka setia pada keindahan Ratu Jin Seong, bukan karismanya. Saya mendengar suara. Kemudian Li Gilyong mendarat di sampingku dari tempat dia menerobos jendela lantai 2 museum. Hyung, haruskah aku memanggil Titano? Mata Li Gilyong bersinar ketika dia bersiap untuk menggunakan diverse communication. Tidak apa-apa. Akan sangat membantu jika Li Gilyong dapat memanggil Raja Serangga kelas 6 seperti yang terakhir kali tetapi kemudian dia akan pingsan selama 2 hari. Monster tingkat tinggi sulit dikendalikan dan juga bisa menyapu sekutu. Bagaimanapun, Li Gilyong adalah kartu tersembunyi saya. Saya harus menyelamatkannya sampai awal perang dengan Raja. Kuak. Warang di depan kami pingsan. Di sisi lain, tidak ada satupun orang baik J yang mati. Saya menjangkau Yosangah yang berlari ke saya. Yosangah si, relik. Yosangah menyerahkan Gan Pyongui padaku. Gan Pyongui. Semua orang terganggu oleh pedang pemenggalan setan 4 yin tetapi pada kenyataannya, Gan Pyongui adalah item penting untuk skenario keempat. Pedang pemenggalan setan 4 yin tidak memiliki arti jika item ini tidak ada. Ku Hyok. Kapten Warang adalah bangkai kapal saat dia ditabrak Chu Wangim lagi. Tidak aneh jika dia mati dalam satu pukulan lagi. Rasi bintang Warang knows no retreat sedang terburu-buru. Rasi bintang, pahlawan terakhir Wang Sanbeol, senang. Rasi bintang, Lady of the Brocade selip, jengkel. Momentum tentara baik J tumbuh sementara moral sila hancur. Rasanya seperti roh Giebaek mengalir dari tubuh Chu Wangim. Hancurkan sila sialan. Semakin banyak rasi bintang berada dalam situasi yang mirip dengan sejarah yang mereka jalani, semakin besar koordinasi dengan inkarnasi mereka dan semakin kuat kekuatan stigma. Selain itu, pertemuan dengan rasi bintang, terkait. Sudah waktunya panggung, untuk dibuat. Apa? Orang-orang berteriak kaget. Bunga api memenuhi ruang di sekitarnya dan pemandangan berubah. Guangwamun Seul diubah menjadi hutan belantara pegunungan yang terjal. Transformasi panggung. Itu adalah fenomena yang terjadi ketika koordinasi tinggi antara inkarnasi dengan korelasi historis. Space Transformation memanggil ruang waktu yang telah dilawan oleh rasi bintang. Tentu saja, ruang itu tidak benar-benar berubah. Itu dekat dengan augmented reality. Masalahnya adalah bukan itu yang terjadi pada orang-orang yang memanggil panggung. Hahaha, aku merindukanmu, Wang Sanbeol. Chu Wangim mencapai tingkat koordinasi yang cukup besar dengan sponsornya dan berteriak. Sekarang dia tampaknya benar-benar percaya bahwa dia adalah Giebaek. Giebaek sedang terburu-buru. Jika rasi bintang melakukan sesuatu seperti ini di skenario awal, kemungkinan mereka akan menerima sanksi dari biro. Namun, Giebaek lebih kecil kemungkinannya untuk terpengaruh daripada rasi bintang tingkat rendah. Warang yang ketakutan mulai melangkah mundur. Li Sungkook bergumam, dia bukan salah satu dari 7 raja tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini masuk akal? Itu mungkin karena Giebaek adalah protagonis dari tahap ini. Chu Wangim seperti monster gila saat dia berlari. Begitu transformasi panggung terjadi dan koordinasi dengan sponsor meningkat, kekuatan inkarnasi akan berlipat ganda. Aku memandangi Min Jiwon yang gemetaran dan membuka mulutku. Saya punya 2 cara. Salah satunya adalah membiarkan inkarnasi Guancang mati. Petik 2. Itu, apa maksudmu? Awalnya, pertempuran Wang Sanbeol adalah medan perang yang sila menangkan berkat pengorbanan Guancang. Separuh pertempuran selesai jika dia mati. Begitu transformasi panggung dimulai, ini telah menjadi medan perang sejarah. Jika inkarnasi Guancang mati, moral pasukan sila akan meningkat karena kemarahan mereka. Ini dicatat dalam sejarah. Petik 2. Saya tidak mendengarkan jawaban Min Jiwon. Cara kedua adalah mengubah sejarah. Saya melihat Gan Pyongui di tangan saya. Gan Pyongui,
Alat pengamatan astronomi yang diproduksi oleh Joseon pada abad ke-17. Min Jiwon merasa gelisah dan bertanya, apa yang akan terjadi jika gagal? Negerimu akan binasa. Maka tentu saja itu akan menjadi pilihan pertama. Ini benar-benar Ratu Jin Seong. Dia dianggap penguasa yang tidak kompeten karena suatu alasan. Aku tidak bermaksud memberimu pilihan. Saya akan melakukan metode kedua. Petik 2. Lalu mengapa kamu menyebutkannya? Aku memberimu kesempatan. Kamu bukan yang dibutuhkan sila saat ini. Petik 2. Saya memanipulasi dua dis yang membentuk Ganpyongui. Kedua cakram itu masing-masing disebut cakram langit dan cakram bumi. Bagian atas adalah cakram bumi dan bagian bawah adalah cakram langit. Ada definisi sederhana untuk Ganpyongui di Ways of Survival. Ganpyongui adalah benda yang dapat menemukan rasi bintang di surga. Ketika saya perlahan memutar cakram bumi, rasi bintang yang terukir pada cakram langit mulai menyala terang. Pilihan spesial Ganpyongui, Echo of the Stars telah diaktifkan. Echo of the Stars memungkinkan Anda untuk meminta bantuan rasi bintang. Konstelasi dapat menolak permintaan Anda dan berapa kali Ganpyongui dapat digunakan berkurang ketika konstelasi menanggapi permintaan tersebut. Ada 7 rasi bintang yang tersisa di cakram langit. Dengan kata lain, saya bisa menggunakannya 7 kali lagi di masa depan. Akan lebih baik jika ada lebih banyak rasi bintang yang tersisa di relik. Yah, mau bagaimana lagi? Lee Sung-kook tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan bertanya, apakah Anda akan mendapatkan bantuan dari konstelasi dengan itu? Tidak semua rasi bintang tersedia tetapi ada beberapa orang hebat. Lee Sung-kook dipenuhi dengan kekaguman pada jawaban saya. Dia terlambat mengetahui nilai sebenarnya dari barang ini. Itu dia, Lee Sung-kook berteriak dengan penuh semangat, bagaimana kalau memanggil Xiang Yu atau Lubu? Jika Anda memanggil mereka, Anda dapat dengan mudah berurusan dengan Gie Baek. Petik 2. Aku harus tahu pengubah rasi bintang. Dalam dunia Ways of Survival, pengubahnya seperti koordinat ruang waktu rasi bintang. Pengubahnya seperti sistem koordinat sumbu X dan Y di Starstream. Ah, kalau begitu. Lee Sung-kook membuat ekspresi sedih. Dia berpikir bahwa saya tidak tahu pengubah Lubu dan Xiang Yu. Tapi itu hanya ilusi. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu sebanyak pengubah konstelasi seperti saya. Aku akan memanggil rasi bintang. Rasi bintang besar mendengar suara Anda mengalir melalui bintang-bintang. Tentu saja, konstelasi yang saya panggil bukanlah Lubu atau Xiang Yu. Tidak ada jaminan mereka akan menanggapi permintaan ini dan ada seseorang yang lebih cocok untuk medan perang ini. Saya menatap bintang-bintang di langit. Saya menghadapi banyak bintang dan membuka mulut saya. Aku ingin memanggil pemimpin warang, Raja Hengmu yang agung. Navigasi bintang telah dimulai. Sebagian langit menjadi gelap dan sebuah bayangan jatuh ke tanah. Pertempuran antara Sila dan Baek J berhenti. Omong kosong apa yang kamu katakan? Chu Wangi merasakan sesuatu yang mencurigakan dan mulai berlari ke arahku. Perwakilan Nim, kita akan menghentikan mereka. Lee Sung-kook mengeluarkan pedang. Saya tidak tahu berapa lama hipnotis dapat bertahan, tetapi saya harus punya waktu. Setelah beberapa saat, salah satu bintang di langit bersinar terang. Dia akhirnya muncul. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, sedang melihatmu. Umum. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, mendengarkanmu. Ada orang di sini yang membutuhkan bantuanmu. Saya memanggil Anda karena orang-orang Anda sedang sekarat. Petik 2. Rasi bintang, Raja Hengmu yang hebat, diam pada kata-kata Anda. Raja Hengmu Agung. Dia bukan bangsawan tetapi dia adalah satu-satunya orang yang diberi nama Anumerta dari Raja Sila. Dia mungkin tidak akan menolak permintaan saya. Itu karena Wang Sanbeol adalah medan perangnya. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, tidak ingin terlibat dalam sejarah kehidupan modern. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, akan menolak tawaranmu. Apa, rasi bintang itu akan memudar ketika Yosangah menyela. Jenderal, tolong dengarkan kata-kataku. Yosangah yang pintar memperhatikan siapa Raja Hengmu Agung. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, melihat ke belakang. Aku sangat sadar akan cerita Jenderal. Pertempuran Wang Sanbeol, pengepungan Pyongyang. Saya sudah membaca semua itu di catatan. Petik 2. Yosangah menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Saya mengerti bahwa Anda ingin menghormati masa lalu dan sejarah. Tapi Jenderal, beberapa sejarah tidak berakhir setelah dicatat. Petik 2. Suara Yosangah jelas dan lugas. Tidakkah kamu menyesal? Medan perang di mana orang muda dikorbankan dan banyak orang dimakamkan. Apakah kamu sudah lupa? Petik 2. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, sedang mendengarkan inkarnasi kisah Yosangah. Sejarah tidak akan berubah. Para prajurit di lapangan tidak akan dihibur dan kehidupan warang muda tidak akan kembali. Tapi Jenderal, sejarah di sini belum berakhir. Jika Anda datang ke sini, setidaknya Anda dapat mengubah sejarah di tempat ini. Petik 2. Saya lupa betapa bagusnya pembicara Yosangah. Pada masa-masa awalnya, dia adalah Ratu PT di Minosoft. Umum, pertempuran Wang Sanbeol Anda sudah berakhir. Tapi kami masih di Wang Sanbeol. Petik 2. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, telah diam-diam menutup matanya. Ada saat-saat seperti itu dalam hidup.
Saya tahu apa yang akan terjadi mulai sekarang, bahkan jika tidak ada yang mengatakan apapun. Rasi Bintang, Raja Hengmu Agung, telah menanggapi permintaan Anda. Salah satu rasi bintang di Ganpyeongwui menghilang dan cahaya dari bintang di langit menyinari saya. Aku tersenyum pada Yo Sangah yang gugup. Bagus sekali, Yo Sangah Si. Anda sementara waktu menerima perlindungan rasi bintang, Raja Hengmu Agung. Otot-otot di tubuhku bergerak seperti terkejut. Jantungku berdegup kencang, kegelapan melintas beberapa kali di kepalaku. Sesuatu sedang dibangun di dalam diri saya. Ini hanya kenangan orang tua tentang masa lalu. Ini adalah mantra rasi bintang. Hanya mendengarkan membuat keberadaan saya dipertaruhkan. Tolong, pinjamkan suaramu sebentar. Aku mengangguk sambil membuka mataku. Semua orang di bidang Wang Sanbeol menatapku. Inkarnasi Gie Baek, Chu Wangim tercengang. Orang itu. Semangat rasi bintang terasa meskipun dia tidak turun langsung. Ini adalah ukuran keberadaan yang disebut rasi bintang. Sudah lama, Gie Baek. Ada kedalaman aneh dalam suaraku. Di kejauhan, inkarnasi Guancang terhuyung. Warang Guancang, tidak perlu menghormati saya. Ge Jenderal. Raja Hengmu yang agung memperhatikan dunia melalui saya. Dia memandang Guancang, Gie Baek dan Seoul yang hancur. Saya juga menyaksikan dunia melalui Raja Hengmu Agung. Sinar matahari menutupi dataran Wangsan. Itu lucu. Kenapa kalian semua berkumpul di sini lagi? Petik 2. Chu Wangim tertawa tergila-gila pada kata-kata ini. Itu adalah tawa yang dipenuhi dengan dendam yang mendalam. Pada saat ini, dia benar-benar adalah Gie Baek. Apa kamu tidak tahu? Itu untuk bertemu Anda lagi di bidang ini. Petik 2. Karakter, Chu Wangim telah menggunakan stigma baik Jaekendo level 4. Pedang Chu Wangim penuh dengan kekuatan dan bergerak. Awalnya, itu adalah serangan yang aku tidak akan bisa hindari atau blokir. Tetapi saya menghindari serangan itu tanpa banyak kesulitan. Gie Baek, mengapa kamu melakukan ini untuk inkarnasi kamu? Apakah Anda lupa kendala masuk akal? Anda akan menghancurkan inkarnasi Anda. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Gie Baek bertindak tidak masuk akal. Saya juga ingin tahu ini sebagai pembaca dari Ways of Survival. Kim Yushin, kamu pasti tidak pernah mendengar tentang dunia ini. Maksud kamu apa? Itu tidak masalah. Keinginan saya tercapai saat saya bertemu dengan Anda. Saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati sekarang. Inkarnasi Gie Baek berteriak. Aku meneruskan warisan Baek Je tentang Bu Yeo, Gie Baek dari Wang Sanbeol. Saya akan menyelesaikan penyesalan seumur hidup saya di sini. Petik 2. Raja Hengmu yang agung menyaksikan inkarnasi Gie Baek dengan mata sedih dan membuka mulutnya melalui saya. Aku Kapten ke-15 Warang, Kim Yushin. Raja Hengmu Agung, pemimpin Warang Kim Yushin. Aku akan menghibur jiwa rasi bintang yang malang dan mengoreksi sejarah manusia modern. Pria yang memimpin pertempuran Wang Sanbeol menuju kemenangan mengirimiku surat wasiat. Saya menggerakkan tangan kanan saya. Cahaya kebiruan tumbuh dari gagangnya. Pedang pemimpin Warang sekarang ada di medan perang. Kekuatan peninggalan bintang, Blue Dragon Sword, sementara disimpan di Unbroken Fight. Bila pedang naga biru membubung tinggi ke langit Wangsan. Semua Wangsan tampak menjerit. Kekuatan sihir yang sangat besar lolos dan retakan besar muncul di bumi, berpusat di sekitarku. Unit pohon bunga naga, datang ke tempat ini sekarang. Stigma, kumpulkan warang, diaktifkan. Sesuatu terjadi di celah itu. Hantu-hantu yang terlupakan terkubur dalam sejarah abadi. Tidak ada nama yang tersisa tetapi mereka adalah warang yang pernah tinggal di tanah ini dan yang berjuang hanya untuk kehormatan. Kuoh. Pohon bunga naga, unit elit Kim Yushin muncul dari halaman sejarah.